Sudah? Ini sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini semestinya kajian kita berada di Kamis pekan kedua, betul ya? Tapi karena satu lain hal, kami uzur di Kamis pekan kedua dan juga berdekatannya waktu dengan Idul Fitri, sehingga takmir Masjid Al-Hidayah masih memberikan kesempatan kepada kami sekalipun pada jadwal yang berbeda, dan kita ditakdirkan malam hari ini
berada di hari Ahad pekan keempat. Topik yang semestinya kita bahas adalah melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu, yaitu di bulan Maret, insya Allah. Maret atau Februari ya, terakhir kita ketemu Februari, karena di bulan Maret kita sudah masuk Ramadan. Terakhir materi kita di bulan Februari, kita sudah masuk pada bab ensiklopedi larangan nomor 14, yaitu larangan mencintai ahlul ahwa, larangan mencintai pelaku bid'ah, dan bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka. Maka mestinya hari ini kita masuk pada larangan nomor 15, masih seputar akidah dan tauhid, yaitu larangan khianat dan menyia-nyiakan amanah, larangan memiliki sifat khianat dan menyia-nyiakan amanah. Karena materi ini juga kami bahas di majelis taklim yang lain, yaitu di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo di Jumat pekan keempat ba'da asar. Dan kami melihat di Jumat kemarin, 2 hari 3 hari yang lalu, beberapa jamaah kami melihat sudah mengikuti materi kajian tersebut. Karena waktunya berdekatan, maka kami akan pilihkan materi yang lain. Insya Allah larangan yang ke-15 ini saya akan sampaikan di Masjid Al-Hidayah pada Kamis pekan kedua bulan depan, insya Allah. Hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan pasca Ramadan. 3 amalan, 3 perbuatan yang tidak boleh dilupakan pasca setelah Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami sebutkan satu persatu apa saja 3 hal yang tidak boleh kita tinggalkan setelah Ramadan, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan malam hari ini dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka tanpa terasa kita sudah memasuki tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 28 April 2024 Masehi. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat pembebasan dari api neraka, Ramadan, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Bulan itu telah berpulang meninggalkan kita semua. Semoga Ramadan yang telah meninggalkan kita tersebut kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah atas amal-amal kebajikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan tersebut. Semoga seluruh amal-amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, 20 hari yang lalu, ya, Ramadan yang telah meninggalkan kita tersebut, mudah-mudahan amal kebajikan kita menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan.
Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Muslim, kata Nabi, as-salawatu khamsu, salat yang 5 waktu, maksudnya subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali ke subuh lagi, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat pekan yang lalu dengan Jumat pekan ini, Jumat pekan ini dengan Jumat pekan-pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kabair, merupakan sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya setelah Ramadan apa yang harus kita lakukan? Itulah yang akan kami angkat ke permukaan malam hari ini. 3 amalan tidak boleh ditinggalkan pasca Ramadan. 3 amalan yang tidak boleh dilupakan setelah Ramadan. Apa itu? 1. Perjuangan Ramadan belum tuntas. Makanya 3 amalan ini harus kita camkan baik-baik. Apa itu 3 amalan, 3 perbuatan tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita harus tetap fokus memikirkan status amalan kita. Saya ulang ya, kita tetap harus fokus memikirkan status amalan kita. Apakah amalan kita diterima oleh Allah ataukah tidak? Itu tetap harus kita pikirkan. Kenapa? Kenapa kita harus memikirkan amalan kita diterima ataukah tidak? Pak, Bu, maaf. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, beliau berkata, kanu yad'una Allah sittata asyhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka para ulama-ulama salaf, ini dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, mereka dahulu para ulama-ulama salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan, dan isi doa mereka agar menjumpai bulan Ramadan. Mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berarti Bapak Ibu, kalau 6 bulan sebelum Ramadan kita tarik mundur, berarti sebelum Ramadan kita hitung Sya'ban, mundur lagi Rajab, mundur lagi Jumadil Tsani, mundur lagi Jumadil Ula, mundur lagi Rabiul Akhir, mundur lagi Rabiul Awal. Jadi mulai Rabiul Awal, seluruh para ulama-ulama salaf berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan di tahun ini. Dan belum kelar ini, masih ada lanjutannya. Summa yad'una sittata asyhurin an yataqabbalahu minhum. Dan mereka para ulama salaf berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau 6 bulan setelah Ramadan, ya kita itu maju berarti. Setelah Ramadan, Syawal. Setelah Syawal, Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, Muharram.
setelahnya Safar, setelahnya lagi Rabiul Awal. Jadi ketemunya sama, Rabiul Awal, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka 6 bulan setelah Ramadan, ya Allah terimalah tarawih kami, terimalah sedekah kami, terimalah bacaan Al-Quran kami. Itu minta 6 bulan setelah Ramadan. Makanya Pak, Bu, yang kami sampaikan tadi, tugas kita setelah Ramadan yang pertama, tetap fokus memikirkan amalan kita. Apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Tidak ada. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu mintalah terus kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak, Bu, maaf ya, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat beliau membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam, ketika bangunan Ka'bah itu ditinggikan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Mari kita dengarkan doanya yang termaktub dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-127. Kita dengarkan Bapak Ibu. Al-Baqarah 127. Kita dengarkan. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 127. Kita dengarkan terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah bersama putranya Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Sekelas Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah. Apalagi kita, saya dan panjenengan, bukan Nabi, bukan Rasul. Minta terus kepada Allah supaya amalan kita Ramadan kemarin diterima. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede. Sekelas Ibrahim, Nabi, Rasul, utusan Allah, Khalilullah, kekasih Allah, masih meminta agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para alim ulama, Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, setiap menaikkan satu bata itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Lalu ngambil batu lagi, Rabbana taqabbal minna. Ngambil batu lagi, Rabbana taqabbal minna. Bapak Ibu bisa lihat bangunan Ka'bah setinggi itu, Anda hitung batu batanya, Anda nggak mungkin bisa, mungkin saking banyaknya, berarti banyak doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ini menunjukkan pentingnya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Yang doa itu dibaca setiap selesai salat subuh. Bahkan dibaca ketika zikir pagi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pada hafal. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima ya Allah. Nabi ngajari kita. Bahkan Bapak Ibu, kata para alim ulama, disebutkan di dalam perkataan Jabir bin Nufair radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yawmal idi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Apa kata Jabir bin Nufair
radhiyallahu anhu dia berkata, dulu para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa satu dengan yang lain saat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu tahu artinya taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Lagi-lagi minta diterima amalannya. Makanya kembali ke materi kita. Tugas kita yang pertama setelah Ramadan tetap terus minta kepada Allah. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan saya masih ingat nomornya. Kalau tidak salah, berarti kalau tidak salah benar berarti ya. Riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Nah, Sunan Tirmidzi. Tuh, nomornya. Nah, ini. Nah, ini harus nyari ini sebentar, keliru kan? Iya. Sebentar. Riwayat Tirmidzi kalau nggak salah nomornya itu nomor 3.500-an. Ya. Coba saya cek lagi. Itu kalau nggak salah 3.571 kalau nggak salah. Bukan. Sambil saya ingat. Yaitu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya ketika turun firman Allah surat Al-Mu'minun ayatnya ayat 60, itu ada kaitannya dengan Al-Mu'minun ayat 60 soalnya. Sebentar, saya mulai ingat ini. Al-Mu'minun ayatnya ayat 60. Iya. Al-Mu'minun ayatnya ayat 60. Itu disebutkan di dalam Tirmidzi. Nah, ini sudah mulai ketemu. 3.175 Bapak Ibu. Nah, mulai ketemu. 3175. 3.175 Tirmidzi. Saya bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ketika turun ayat, lah ini Al-Mu'minun ayat 60, surat 23 ayat 60. Ketika turun ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, yang artinya dan orang-orang yang memberikan apa yang Rabb mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi ketika ayat ini turun, Al-Mu'minun ayat 60, Aisyah radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah ayat ini turun berkaitan dengan mereka yang minum khamr, peminum khamr, lalu mereka tahu kalau mereka akan kembali kepada Allah sehingga mereka ketakutan? Apakah ayat ini juga berbicara mereka yang suka mencuri, lalu mereka tahu kalau mereka akan dikembalikan kepada Allah, lalu mereka ketakutan? Apa ayat ini turun tentang pelaku maksiat? Wahai Rasulullah, Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi, Anda akan kaget. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi menjawab, la ya binta Siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq, maksudnya putrinya Abu Bakar. Kan Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak wahai putrinya As-Siddiq, walakin, nah ini, walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Kata Nabi SAW, tidak wahai putrinya As-Siddiq, ayat ini turun berkenaan kepada mereka yang rajin puasa, mereka yang rajin sholat, mereka yang rajin mendermakan, mensodakokan hartanya, tapi mereka tetap takut kepada Allah,
takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi bukan karena maksiat lalu takut, bukan. Ayat ini turun karena mereka rajin sholat, rajin sodako, rajin puasa, tapi mereka punya ketakutan kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Siapa mereka ini? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mereka. Kita tidak. Kita ini kepedean, Bapak Ibu. Kadang kalau melakukan ibadah terlalu pede, mesti insya Allah diterima, Ustaz. Allah Maha Rahman Rahim, Ustaz. Ya, Allah ini Maha Pengampun, Ustaz, Maha Penyayang. Insya Allah diterima. Lo tahu dari mana Anda kalau diterima oleh Allah? Oleh karena itu terus minta kepada Allah. Apakah amalan kita terus meminta kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang nomor 2, yang harus kita lakukan pasca Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah tidak ada garis finish dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Yang namanya ibadah tidak memiliki garis finish. Yang namanya ibadah itu finishnya ajal, kematian. Selama kita masih hidup, tidak ada yang namanya istirahat dalam beribadah. Nggak ada. Perjuangan Ramadan belum kelar. Makanya, ya, para alim ulama pernah berkata, kunu rabbaniyin, wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani, dan jangan menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadhani. Apa itu hamba yang Rabbani? Hamba Rabbani itu adalah orang yang beribadah terus-menerus sampai ajal. Sedangkan kalau Ramadhani beribadah kenal Allah kalau Ramadan saja. Setelah Ramadan lewat, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu cuma di bulan Ramadan. Salat malam hanya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, mereka tinggalkan ibadahnya, luntur dan lentur serta kendor dalam beribadah. Makanya para alim ulama ketika ditanya tentang sebagian kaum muslimin yang mereka beribadah hanya pada momen-momen tertentu, ibadahnya pada waktu-waktu tertentu saja. Ramadan ibadah semangat, Ramadan lewat nggak semangat lagi. Apa kata para ulama? Bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh buruk perbuatan mereka, sungguh buruk kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya ibadah tidak mengenal garis finish. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu hafal surat nomor 15 Al-Hijr. Ayatnya ayat 99, ayat terakhir. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Berarti ibadah itu ya sampai kita wafat Bapak Ibu. Makanya tidak ada yang namanya istirahat, rehat, sejenak ketika beribadah. Ustadz, insya Allah saya pekan ini Ustadz tidak sholat dulu. Nanti pekan depan, bulan depan saya mulai sholat lagi Ustadz. Nggak bisa. Yang namanya ibadah nggak kenal istirahat. Kalau ada orang berkata, Ustadz, orang kalau beribadah terus, sholat terus, ngaji terus, taklim terus, zikir terus, baca sholawat terus, lama-lama kan ya jenuh Ustadz, lama-lama kan ya letih, lama-lama ya bosen Ustadz. Apa nggak ada istirahat sebentar gitu loh Ustadz? Hei, Bapak Ibu tahu Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh muridnya. Apa pertanyaannya? Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai imam, kapan seseorang itu bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan dalam beribadah, istirahat? Bapak Ibu tahu jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menjawab, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah.
Jika kakimu sudah melangkah ke pintu surga, maka itulah istirahat yang sebenarnya. Selama kau belum melangkah ke surga, maka belum dikatakan istirahat. Makanya semasa hidup di dunia, nggak ada yang namanya istirahat. Nggak ada. Ya. Istirahat itu nanti ketika di surga. Karena di surga tidak perlu capek-capek baca Quran, tidak perlu capek-capek qiyamul lail, tidak perlu capek-capek puasa. Surga tempat menikmati hasil dari apa ibadah yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Gitu Bapak Ibu. Makanya mumpung kita masih dikasih kesempatan umur oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, maka perbanyak ibadah karena Ramadan belum kelar. Perjuangan Ramadan belum selesai. Maksud kami demikian. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Memang Ramadan kemarin kita capek. Belum puasanya, malamnya terawih, ditutup witir, belum lagi nanti malamnya ditambahi tahajud, ada yang qiyamul lail, belum baca Quran, sampai hatam, berkali-kali hatam, berjus-jus kita baca, belum zikirnya, belum sodakonya, mengeluarkan harta, belum memberikan makan kepada orang yang berpuasa, macam-macam, capek, ya, letih, iya, penat, betul, memang. Tapi ingat, capek kita, keluarnya keringat kita, loyo kita saat Ramadan diganjar oleh Allah. Apa ganjaran Allah? Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Saya merinding kalau membaca ayat ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, suratnya Bapak Ibu sekalian, surat nomor 17. Surat Al-Isra, kita dengarkan ya. Surat nomor 17 itu Al-Isra. Al-Isra ayatnya ayat 19. Surat 17 Al-Isra. Al-Isra ayatnya 19. Kita dengarkan murotalnya. Surat 17 ayat 19. Allah berfirman, kita dengarkan terjemahannya, ayat 19. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Oh, jelas sekali. Siapa yang berusaha menghendaki kehidupan akhirat, surga maksudnya, dan dia berusaha ke arah itu, ke arah surga dengan ibadah, sungguh-sungguh, ya. Sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah. Ayatnya jelas. Tak tambahkan satu lagi ayat, bikin jelas lagi. Surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 132. Oh, itu tambah jelas ini. Surat Al-An'am ayat 132. Al-An'am 132. Nah, ya, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am 132, masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Capek kita semua disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah memberikan balasan kepada kita dengan surganya yang kekal dan abadi. Dan kita semoga berada di tingkatan surga yang paling tinggi dari jannahnya Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian ya. Dari apa yang harus kita kerjakan setelah Ramadan. Sebelum masuk yang nomor 3, saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, Ustadz, ukurannya apa orang itu Ramadannya diterima oleh Allah? Ukurannya apa? Tolong ukur barometernya apa? Ramadannya, terawihnya, Lailatul Qadar kemarin, kita dapat Lailatul Qadar atau tidak, itu ukurannya apa? Bisa nggak dideteksi? Bisa. Loh memang ada
dalilnya ada. Kita dengarkan ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif halamannya 394 beliau mengatakan apabila ya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla apabila menerima amalan seorang hamba, jadi Allah itu kalau menerima amalannya seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemampuan kepada orang itu untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kata para alim ulama, min sawabil hasanatu ba'daha, balasan ganjaran kebaikan adalah dengan kebaikan setelahnya. Terus wa min jaza'is sayyi'ah ba'da, dan ganjaran kejelekan adalah dengan kejelekan setelahnya. Loh, maksudnya apa? Maksudnya kata para alim ulama, barang siapa yang melakukan satu kebaikan kemudian diikutkan dengan kebaikan berikutnya, maka itulah tanda diterimanya amal. Tetapi sebaliknya, barang siapa melakukan sebuah kebaikan kemudian diikutkan dengan kejelekan, maka itulah tanda tidak diterimanya amalan. Jadi kalau setelah Ramadan semakin baik ibadahnya, semakin istiqomah, itulah tanda diterimanya amalan. Barometernya itu. Ternyata setelah Ramadan semakin kendor, sama orang tua tambah durhaka. Setelah Ramadan, semakin pelit. Pada Ramadan didik kita dermawan. Setelah Ramadan malah males puasa. Sampai sekarang belum puasa Syawal, bayangkan. Ya, bahkan utang puasa belum dibayar. Setelah Ramadan malah nggak pernah ke masjid. Pada Ramadan kemarin 5 waktu di masjid. Setelah Ramadan tidak pernah baca Al-Quran. Sampai hari ini 20 Syawal nggak nyentuh satupun Al-Quran. Bayangkan. Berarti ibadahnya semakin luntur dan lentur alias kendor. Maka itu tanda tidak diterimanya amalan. Itu tandanya. Balasan kebaikan, melakukan kebaikan setelahnya. Balasan keburukan adalah dengan keburukan setelahnya. Jadi kalau ada kebaikan, setelah kebaikan malah dia berbuat buruk, maka itu tanda tidak diterimanya amalan. Yaitu Bapak Ibu sekalian barometernya, Ramadan kemarin diterima oleh Allah ataukah tidak. Baik, sekarang yang nomor 3. Yang terakhir, yang tidak boleh ditinggalkan pasca Ramadan, tidak boleh dilupakan setelah Ramadan. Apa itu? Yang ketiga, ini penting ini, utamakan mencari pintu maaf dari Allah. Utamakan mencari pintu maaf dari Allah sebelum mencari pintu maaf dari manusia. Maaf Bapak Ibu ya, realita kita lihat di masyarakat kita. Begitu Idul Fitri 1 Syawal, kita lihat sebagian kaum muslimin. Mereka semangat dari pintu ke pintu. Minal aidin Pak ya, lahir batin, mohon maaf Pak ya. Ada yang mengatakan kosong-kosong ya. Ada. Mereka semangat minta maaf kepada manusia. Mereka lupa meminta pintu maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lupa minta ampun kepada Allah. Padahal semua ibadah itu Pak, nah ini nanti tak tunjukkan. Semua amal ibadah itu mesti diakhiri dengan istighfar, minta ampun. Contoh. Gak usah jauh-jauh contohnya. Sholat. Setelah Anda tahiyat, lalu salam, ya innaka hamidum majid. Lalu ditutup dengan doa-doa. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Bapak Ibu ucapkan? Astagfirullah. Loh, sudah? Ya, berarti ditutup istighfar setiap ibadah. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. 3 kali itu. Ya Allah ampuni aku. Astagfirullah. Lihat terus, zakat. Bapak Ibu lihat. Zakat fitrah itu, zakat fitri atau zakat fitrah. Saya tanya sama panjenengan, itu dilakukan di awal Ramadan, di tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan? Di akhir. Sedangkan kata Nabi, zakat fitrah itu
disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada orang yang berpuasa untuk mensucikan, untuk membersihkan dosa-dosanya orang yang berpuasa. Dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Berarti ini menunjukkan setiap akhir ibadah itu mesti ampunan, minta ampun. Contoh lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan, saya tanya, di dalam puasa Ramadan itu ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun. Ya, tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf, yang minta ampun. Fa'fu anni, maafkanlah aku, ampunilah aku. Saya tanya sama panjenengan, tolong dijawab dengan jujur. Doa itu dibaca awal Ramadan, tengah-tengah Ramadan, atau akhir Ramadan? Akhir Lailatul Qadar dibacanya. Loh, semua ibadah selalu diakhiri minta maaf. Ya, contoh haji. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Quran, dicatat nanti dilihat sendiri ya, disimak sendiri. Suratnya adalah, nggak apa-apa deh kita bacakan sekalian. Ya, kok nggak enak nggak dibacakan ya. Surat Al-Baqarah, ayatnya 199. Kita dengarkan. Kok 199? Bentar. Ya. Surat Al-Baqarah. Ya, ayatnya 198. Al-Baqarah ayatnya 198. Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum junahun. Kita dengarkan Al-Baqarah 198. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 198, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah. Ini ya, jadi kalau kita keluar dari Arafah, yaitu di musim haji 9 Zulhijjah itu, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Kata para alim ulama, yang dimaksud di sini adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Jadi setelah haji itu istighfar. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seluruh amal ibadah selalu diakhiri dengan meminta pintu maaf dari Allah, termasuk hal ini. Setelah Idul Fitri, begitu setelah Ramadan masuk Idul Fitri, mestinya yang kita dulukan meminta pintu maaf kepada Allah, bukan minta maaf kepada sesama manusia. Itu. Tapi banyak orang itu kadang-kadang ini, aku durung yang meku ya, aku durung jak sepuro. Ya, maka yang paling diutamakan itu adalah meminta maaf atas dosa yang kita lakukan, kekhilafan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kami tutup yaitu kajian pada malam hari ini
dengan perkataan seorang ulama Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau berkata, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallahil afwa. Bukanlah orang yang bijak, bukan orang yang bijak yang tidak pernah mengharap pemaafan, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya menekankan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan kendor dalam beribadah. Terus semangat istiqomah dalam beribadah, karena ibadah tidak mengenal garis finish. Para alim ulama juga mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru, bukan. Tetapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Itulah Idul Fitri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majelis karena sudah masuk waktu Isya, ya. Setelah kita tutup kafaratul majelis, kita kumandangkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.